Di video sebelumnya gue udah nge-review beberapa indoor CCTV. Ada Acom, Zihancam, Tapocam, Xiaovivi, G-Lens, dan juga AceWiz yang ini. Dan udah puluhan ribu orang yang nonton dan juga beli pakai link yang ada di deskripsi. Dan ternyata ada CCTV lain yang belum gue review, dan secara statistik Shopee Affiliate ini penjualannya termasuk laris. Banyak juga ini yang nyari CCTV ini. Jadi gue penasaran. Nah, CCTV ini adalah Avaro CT01A. By the way, kalau kalian mau beli CCTV ini X reviewnya, gue jual lagi kok. Harganya jauh lebih murah. Linknya ada di bawah. Kalian cek aja dulu. Dan buat kalian yang mau skip ke beberapa pembahasan seperti yang ada di samping, kalian bisa klik timecode yang ada di bawah. Avaro adalah brand asal Cina yang merupakan produsen produk IoT atau Internet of Things yang tengah populer saat ini. Seperti CCTV yang gue pegang sekarang. Avaro memiliki produk dengan teknologi terupdate dan kualitas terbaik dengan harga tentunya kompetitif. Membuat produk Avaro ini diminati di market Indonesia. Untuk harga CCTV ini gak beda jauh sih dengan CCTV model lain. Nah, ini CCTV-nya nih. Ini harganya kurang lebih 300 ribuan aja. Dan yang menjadi nilai plus di CCTV ini, dia itu udah memiliki port LAN yang ada di belakang dan udah support on Viv. Untuk detailnya seperti apa, sekarang gue bakal review aja langsung sambil unboxing. Dapat apa aja? Boxnya itu biru seperti ini, dan misalkan kita buka, kita bakal mendapatkan adapter power 5 watt, lalu ada bracket buat digantung di tembok atau nggak di dinding, ada scoopnya, dan tentunya kabel yang panjangnya 1 meter, dan tidak lupa unitnya. Untuk garansi, Avaro CCTV ini memberikan layanan 1 tahun. Semua detail sudah tertulis di kertas ini, bisa kalian lihat. Sebenarnya kertasnya kayak nggak niat ya. Dan sekarang kita ngomongin tentang desain. Untuk desain secara bentuk, Avaro CCTV ini biasa aja sih, nggak ada yang spesial. Bentuknya mirip dengan Tapocam yang pernah gua review yang ini. Bahan plastik dan beratnya kurang lebih 120 gram. Bagian bodinya berfinishing matte, bisa kalian lihat. Dan di bagian sini ini glossy hitam, makanya bisa berbayang-bayang seperti ini. Dan di dalamnya ada lampu inframerah yang mengelilingi lensanya. Dan untuk mekanisme putar seperti ini, bodinya ya yang memutar, bagian bawahnya itu diem aja. CCTV ini berjalan di Wi-Fi 2,4 GHz, bisa angguk horizontal 355 derajat dan anggukan vertikal kurang lebih 135 derajat. Menurut gua ini adalah salah satu anggukan dan juga putaran yang cukup luas. Ditempatkan berdiri seperti ini nggak masalah. Misalkan dibalik seperti ini nggak masalah juga. Jadi untuk converge-nya ini luas. Kalian nggak usah khawatir untuk kehilangan sudut pandang. Dan setiap CCTV PTZ yang ada di pasaran, nggak cuma CCTV ini, sebenarnya dia mempunyai karakter sudut putar dan juga sudut pandang masing-masing. Dan kalau kalian pengen menang dalam jangkauannya, ini adalah salah satu pilihan yang terbaik. Dan misalkan kalian prefer menggunakan CCTV secara terbalik seperti ini, nah misalkan digantung di langit-langit atau nggak di tembok misalnya, oleh Avaro ini disediakan skrup dalam paket penjualan. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk penempatannya. Untuk port di bagian belakang, hanya ada port USB micro untuk power. By the way, untuk adapter power yang disediakan, ini outputnya kurang lebih 5 watt. Dan kabel yang disediakan itu berukuran panjang 100 cm. Ini lumayan panjang banget. Dan CCTV ini ada port LAN atau RJ45. Harusnya sih ini udah support PoE ya, atau Power Out Ethernet. Agar jarak pakainya itu jauh lebih panjang daripada kita mengandalkan kabel power yang cuma 100 cm. Dan kita itu harus nyolok-nyolok instalasi listrik. Kalau pakai PoE, keuntungannya itu untuk jarak ininya ya, panjangnya itu bisa disesuaikan. Dan untuk internet koneksinya pasti lebih stabil. Dan lebih gambarnya itu lebih enak aja misalkan kalian colokin ke DVR atau NVR. Jadi nggak akan kehilangan momen. Dan untuk kamera, CCTV ini dilengkapi dengan single lens, sayangnya beresolusi hanya 2 megapiksel. Bersensor CMOS 1/27 inch dengan wide lens. Dengan viewing angle 135 derajat, beresolusi Full HD 15 fps untuk video recordingnya. Karakter kameranya sih wide dan didukung anggukan dan juga gelengan yang menurut gua luas, menjadikan jarak jangkau si kamera ini benar-benar luas. Mau dipakai di warung atau di ruangan sempit, ini bisa banget diandalkan. Penggunaan berdiri seperti ini gak masalah, atau gak gantung seperti ini benar-benar gak masalah juga. Gak ngecewain untuk viewing angle-nya. Untuk karakter gambar ini cukup detail, sensor inframerahnya juga bagus, dan lampunya pun gak ganggu hasil gambar. Dan berikut adalah sampel image-nya. Ini adalah kualitas audio dari Avaro CCTV. Gimana kualitas suaranya? Coba kalian bisa komentar di bawah.
Dan di bagian dagu sini ada port micro SD dan juga tombol reset. Untuk file output CCTV ini paling gue suka nih. CCTV yang pernah gue review kan ada masalah di manajemen data dan juga codec file. Jadi misalkan kita preview di PC atau enggak Mac, malahan nggak bisa diakses si filenya. Dan kalau kita recall via apps-nya, kadang-kadang si hasil rekamannya itu hilang. Tapi untuk CCTV ini recommended banget menurut gua. Manajemen filenya bagus, untuk file outputnya itu nggak ada masalah. Dan untuk preview di PC atau nggak di apps, ini nggak akan ngeganggu banget. Untuk manajemen data, good job Avaro. Ini bagus banget. Mau preview di handphone atau nggak di laptop, ini nggak akan ada masalah sama sekali. Filenya itu dipotong tiap 3 menit sekali. Dan berikut adalah data output CCTV ini. Dan untuk kualitas gambarnya, menurut gua nggak akan banyak komplain di sini. Ya paling yang gua komplain di sini adalah pergerakan gambarnya itu cuma 15 fps. Jadi misalkan ada pergerakan yang cenderung cepat, ini bakal kerasa patah-patahnya. Dan audio yang dihasilkan ini biasa aja. Outputnya aja cuma 10 kbps. Jadi kurang bisa diandalkan misalkan butuh kualitas video yang benar-benar bagus. Dan untuk CCTV ini punya memori maksimal 128GB, bisa nge-looping recording itu kurang lebih 1 minggu lebih. Dan misalkan ada file-file lama, itu bakal otomatis terhapus dengan sendirinya. Jadi kita nggak usah capek-capek backup. Dan ini adalah kualitas audio mikrofon dan juga speakernya. Ini adalah kualitas speaker dari si Avaro. Nah, kualitasnya coba kalian boleh komentar di bawah. Menurut gue suara speaker yang dihasilkan cukup terdengar kencang. Namun two-way communication-nya itu agak sedikit delay. Ini nggak tahu kenapa, padahal internet di rumah gue oke-oke aja. Untuk pairingnya sangat mudah, kalian tinggal download aplikasi Avaro yang ada di Play Store dan kalian harus nyalain Bluetooth dan juga Wi-Fi terlebih dahulu. Dan kalian tinggal cari device-nya. Karena device ini adalah CCTV, kalian cari CCTV. Selanjutnya kalian tinggal ikutin aja prosedurnya dan masukin Wi-Fi yang terdekat biar bisa connect ke internet tentunya. Dan kalau udah, kalian bisa scan QR code ke kameranya biar langsung pairing. Nah, untuk aplikasinya seperti ini simple banget, bener-bener simple. User interface-nya itu biasa aja, dan misalkan kalian pengen mengoperasikan naik turun geleng-gelengnya, ini bisa via layar ini. Dan untuk menu-menunya bisa kalian lihat seperti ini. Aplikasinya sangat tidak interaktif ya, ini bete banget, tapi untuk fungsinya cukup banyak. Misalkan ada galeri, time color, private mode, night mode, motion tracking, dan lain-lain. Selanjutnya ada beberapa menu yang paling bawah seperti message. Ini adalah pemberitahuan, misalkan ada motion tracking atau nggak device offline, ini bakal diberitahukan. Lalu di sini ada joystick, nah, untuk pencet-pencetnya di sini. Nah, di sini ada side dan juga ada cloud. Cloud ini kalian bisa berlangganan ya, jadi nggak usah pakai micro SD lagi. Nah, selanjutnya ada fiturnya nih. Nah, ini buat full screen. Nah, full screennya seperti ini. Dan untuk koneksinya bisa HD dan juga Full HD. Tapi sayangnya CCTV ini delaynya parah, nggak tahu kenapa ya. Padahal koneksi di rumah gue ini normal-normal aja. Nah, untuk two-way communication-nya kalian tinggal pencet aja tombol telepon di sini. Yang gue rasain tombol telepon di sini tuh delaynya parah ya antara CCTV dan handphone. Jadi suaranya udah masuk, kadang-kadang ya intinya bentrok gitu ya. Dan untuk playbacknya menurut gua ini mudah banget ditemukan ya, file-filenya, manajemen datanya bagus. Dan tapi ya di sini tuh nggak ada apa ya, tag pergerakan gitu. Jadi misalkan ada pergerakan maling atau enggak apa gitu, dia nggak ngasih tahu cuy. Jadi cuman ada tag seperti ini, tag recording aja. Kesimpulan, di harga 300 ribuan, menurut gua ini adalah salah satu CCTV yang bisa diandalkan buat urusan keamanan. Misalkan kalian ngejar sudut pandang ke berbagai arah yang benar-benar luas dan juga viewing angle atau wide angle lensanya yang bisa diandalkan, ini cocok banget menurut gua. Apalagi misalkan ngomongin konektivitasnya, dia udah dilengkapi dengan port LAN atau RJ45. Jadi nggak akan khawatir misalkan koneksi kalian itu patah-patah atau enggak. Ya intinya kalian nggak usah ngandelin wifi lagi. Ini lebih lancar dan juga stabil untuk perekamannya. Tapi sayangnya yang gua rasain two-way communication-nya itu jelek. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga setiap produk ada kelemahan dan juga kelebihannya tersendiri. Dan thanks ya buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Semoga informasi yang gue berikan bermanfaat. Dan misalkan kalian pengen beli produk ini, tentunya link pembelian ada di deskripsi dan juga kolom komentar. Jangan lupa klik dulu.